Tujuh, sudah baca recording? Mulai? Bisa dimulai? Bisa dimulai? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Diantika Khairani selaku pemandu acara dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK YPIP Petojo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya lah kita masih bisa berjumpa lagi dalam kegiatan MPLS virtual SMK YPIP Petojo pada hari kedua. Yang terhormat, Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan IPI Jakarta, Bapak Halim SE MPD. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Perguruan YPIP Jakarta, Bapak Sutarno Eskom. Yang kami hormati, Kepala SMK YPIP Petojo, Bapak Mukijo Martoyo MPD. Yang kami hormati, Wakil Kepala SMK Bidang Kesiswaan, Bapak Khairil MPD. Yang kami hormati, Wakil Kepala Bidang Humas, Bapak Putut Bayuratri SS. Yang kami hormati, Wakil Kepala SMK Bidang Kurikulum, Ibu Mezika Wahyuni SPD beserta staf, dan Dewan Guru serta karyawan, dan para peserta MPLS yang kami banggakan. Sebelum kita memulai acara MPLS selanjutnya, izinkanlah saya membacakan susunan acara kegiatan MPLS pada hari kedua ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua adalah doa. Acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars YPIP. Acara yang keempat adalah pembacaan visi misi dan sejarah YPIP. Acara yang kelima adalah video pengenalan jurusan. Acara yang keenam adalah sosialisasi hidup sehat tanpa narkoba. Acara yang ketujuh adalah pemaparan tentang Kartu Jakarta Pintar atau KJP. Dan yang terakhir, acara yang terakhir adalah tes online serta penutup. Memasuki acara selanjutnya, untuk kegiatan hari ini akan disampaikan doa pembuka yang akan dibacakan oleh Bapak Putut Bayuratri SS. IPI Jakarta yang sama-sama kita hormati Kepala Satuan Unit baik SMPIT, SMA, dan SMK Petojo beserta wakil dan staf.
yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru yang hadir mendampingi di acara MPLS virtual ini, serta anak-anakku calon peserta didik baik SMP IT, SMA, SMK, YPIP Petojo yang Bapak banggakan. Marilah sama-sama kita berdoa semoga kegiatan MPLS kita di pagi hari ini hingga akhir nanti siang berjalan dengan baik, dengan lancar, serta kita yang hadir mengikutinya diberikan keselamatan, diberikan kekuatan, dan kemudahan untuk memahami, menyerap ilmu yang akan disampaikan selama MPLS ini. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mari bersama-sama nanti lanjut dengan doa bersama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li ridha'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sampai dengan selesai acara MPLS esok hari. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars YPIP. Kepada seluruh peserta MPLS dimohon untuk berdiri.
Baiklah, kepada seluruh peserta MPLS dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib MPLS virtual SMK YPIP Petojo. Yang pertama adalah peserta didik wajib melakukan absensi pada pukul 6.30 sampai dengan 7.30 dengan ketentuan yang pertama mengisi link daftar hadir yang dibagikan host secara online pada WhatsApp grup MPLS. Yang kedua, absensi dilakukan menggunakan seragam SMP asal sesuai hari belajar. Untuk hari ini adalah menggunakan putih biru. Yang kedua, peserta wajib mengikuti kegiatan secara online selama masa pengenalan lingkungan sekolah dengan ketentuan: 1. Peserta wajib menggunakan format jenjang, nama lengkap, serta foto pribadi, pakaian seragam SMP selama MPLS yang akan ditampilkan di WhatsApp profile. Peserta diwajibkan menggunakan bahasa yang sopan, mengucapkan salam serta memperkenalkan diri saat berinteraksi di Zoom. Yang ketiga, peserta wajib hadir di semua sesi virtual kegiatan MPLS. Yang keempat, peserta wajib membuka kamera saat Zoom kegiatan MPLS. Tata tertib selanjutnya, peserta wajib melaporkan jika terjadi kendala atau hambatan pada saat kegiatan online berlangsung melalui WhatsApp Group. Jika selama 3 hari berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan, maka siswa harus membuat surat tertulis dan dikirimkan melalui WhatsApp Group MPLS. Demikianlah tata tertib yang dibuat agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab pada kegiatan MPLS SMK YPIP Petojo. Baiklah, memasuki acara selanjutnya adalah penyampaian visi dan misi serta sejarah SMK YPIP Petojo yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK YPIP Petojo, Bapak Dr. Andes Mukijo Martoyo MPD. Kepada Bapak Dr. Andes Mukijo Martoyo MPD, dipersilahkan. Cek, ini anak-anak di mute semua ya? Iya, terdengar semua. Disapa aja Pak, terdengar. Ya? Disapa terdengar tidak sama. Anak-anakku sekalian, ini cek dulu suaranya ditangkap apa enggak? Tanda begini. Bisa terdengar suara Bapak? Kasih tanda begini, Nak. Oh ya, sip. Makasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan IPI beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Perguruan IPI beserta jajaran. Yang saya hormati para pimpinan SMK YPIP Petojo, dan yang sama-sama kami banggakan, kami cintai, kami sayangi, putra-putri kami, calon siswa-siswi SMK YPIP Petojo, dan juga hormat kami khusus pada kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh orang tua kelas 10 SMK YPIP Petojo. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam kondisi sehat, dalam kondisi senang, ulangi, mudah-mudahan semuanya, orang tua, siswa, para Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan usahakan kita happy-happy saja dalam rangka melawan pandemi COVID-19 agar imun kita kuat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini, Bapak mungkin sudah kenal, nama Bapak Mukijo Martoyo, Kepala SMK YPIP Petojo, sudah 2 kali tampil ini, kemarin pembukaan, kemudian ini sesi ini Bapak menyampaikan tentang visi dan misi sekolah atau visi misi SMK YPIP Petojo. 31 ya yang itu. Oh, 230 Pak. Oh, 200. Ya, anak-anakku sekalian, yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kondisi kita saat ini diberi kesehatan, itu nomor 1. Mudah-mudahan selalu kita bersyukur atas kesempatan yang baik ini, yang sampai detik ini kita masih diberi umur panjang. Anak-anakku sekalian, memasuki SMK YPIP Petojo, tentunya juga harus mengenal apa sih visi, misi, dan tujuan SMK YPIP. Mungkin adik-adik di dalam hidup ini tentunya juga punya cita-cita, punya mimpi. Nah, kalau di dalam lembaga, di dalam organisasi, cita-cita, mimpi, harapan, tujuan itu diterjemahkan menjadi visi, misi, dan tujuan suatu lembaga. Nah, kalau kita adalah SMK YPIP Petojo. Seperti halnya adik-adik sekalian, bahwa di dalam hidup ini pasti ada cita-cita, ada harapan, ada mimpi. Nah, oleh karena itu, adik-adik karena akan bergabung di SMK YPIP Petojo tentunya harus juga mengenal, walaupun saat ini mengenalnya mungkin secara tatap layar, ya, tidak langsung. Namun demikian, ini sebagai pendahuluan dulu bahwa adik-adik ya walaupun dengan jarak jauh juga kenal visi misi dan tujuan SMK YPIP Petojo itu apa. Karena apa? Nanti kalau misalnya adik-adik di dalam penyampaian ini mungkin kurang maksimal, tentunya bisa diikuti hari-hari berikutnya. Toh adik-adik juga akan kurang lebih 3 tahun bergabung di SMK YPIP Petojo ini. Mudah-mudahan semuanya yang sekarang sudah terdaftar bisa selesai, bisa lulus dengan baik, dan nantinya bisa mencapai
tujuan adik-adik juga apa tujuan, mimpi, harapannya adik-adik ke depan. Nah, mengenai visi dan misi sekolah atau SMK YPI Petojo ini tentunya pada kesempatan ini secara pendahuluan saya sampaikan agar adik-adik mengetahui. Nah, inilah visi SMK YPIP Petojo. Ini adalah eksis unggul dalam berprestasi, terampil dan mandiri berdasarkan iman dan takwa. Nah, ini bisa dibaca juga nih, Dik. Eksis. Kenapa? Kenapa eksis kita tempatkan yang pertama? Eksis itu selalu ada. Keberadaannya SMK YPIP ini ada. Oleh karena itu SMK harus eksis. Nah, SMK YPIP ada karena ada siswa, ada guru, ada karyawan, ada manajemen. Sehingga ada gedung, ya, ada tempatnya, ada fasilitasnya, termasuk peralatan praktek dan lain sebagainya, itu dinamakan eksis. Oke, sekarang misalnya ada siswa, tapi kalau gedungnya nggak ada, gurunya nggak ada, itu namanya nggak eksis. Kemudian unggul dalam berprestasi. Maksudnya kalau sudah sekolah di IP itu semuanya harus punya semangat, ya, berlomba untuk bisa menjadi manusia yang unggul. Ya, unggul di sini bisa diartikan bukan yang paling tinggi, bukan yang paling hebat, tapi yang penting bisa di dalam menjalankan hidup masing-masing siswa itu nanti semuanya bisa bermanfaat, ya, mempunyai nilai manfaat mulai dari diri sendiri untuk orang lain, khususnya pada orang tua, dan untuk masyarakat serta bangsa dan negara. Kemudian terampil. Kalau sudah masuk SMK itu modalnya adalah terampil. Ya, keterampilannya itu di nomor 1. Tapi secara ilmu pengetahuan juga harus luas, wawasannya dan sebagainya, ya. Karena apa? Setelah lulus nanti kalian terampil bisa kerja di mana saja dan juga bisa berusaha. Orang kalau terampil itu bisa bekerja, bisa usaha sendiri, ya. Dan juga kalau ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, luas, maka juga adik-adik nanti juga tidak hanya kerja, usaha, tapi bisa kuliah juga. Nah, untuk di SMK YPIP itu arahnya nanti kalau sudah lulus diharapkan bisa kerja, ya. Kalau belum bisa kerja bisa usaha, belum kerja, belum usaha, bisa lanjut kuliah. Ya, diusahakan juga bagaimana lulusan SMK YPIP nanti setelah lulus juga bisa kuliah. Ya, syukur-syukur kuliah di tempat-tempat yang favorit, yang bagus, ya, sehingga adik-adik bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya di samping sudah punya modal keterampilan dan kewirausahaan itu tadi. Kemudian mandiri berdasarkan iman dan takwa. Jadi adik-adik itu diharapkan setelah lulus SMK dari Tojo itu juga punya jiwa mandiri. Jangan berharap sama orang lain, apalagi berharap orang tua, ya. Sekarang memang orang tua yang semuanya yang bertanggung jawab secara keluarga, secara ekonomi, secara keuangan, itu semuanya memang orang tua. Tapi kan nanti kita harus mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup itu nanti juga harus mandiri, ya. Syukur-syukur nanti kalau sudah dewasa bisa membantu, bisa menyenangkan pada orang tua. Nah, itulah visi SMK YPI Petojo. Jadi udah bisa dibaca ulang-ulang itu, Dek. Dan nanti juga kalau sudah tatap muka, mudah-mudahan sepatnya
bisa tatap muka, itu akan lebih bagus, bukan saja hanya dibaca seperti ini, tapi kita juga ikut terlibat di dalamnya visi itu. Tadi kan eksis ada siswa, berarti adik juga termasuk ada di dalamnya visi itu. Kemudian apa misinya? Misi yang pertama adalah mempertahankan dan mengembangkan eksistensi sekolah sebagai kebanggaan warga sekolah dan masyarakat. Jadi mempertahankan dan mengembangkan keeksistenan tadi, keberadaan YPIP ini harus dipertahankan. Ya, apa yang harus dipertahankan? Kan nomor satu tadi harus ada siswa dulu. Ya, siswa sekarang sudah ada, ya, siswa sudah banyak. Itu yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Lalu di fasilitas sekolah, gedung, guru, semuanya sudah disiapkan. Nah, inilah yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Kalau sudah ada, ya, dikembangkan dalam hal apa? Ya, semuanya mengarah pada kualitas. Kualitas pelayanan pembelajaran, kualitas fasilitas yang disediakan sekolah, kemudian kualitas guru yang mengajar, ya. Jadi guru juga tidak sembarang, semuanya minimal yang mengajar S1, ya. Ini dalam rangka mengembangkan misi daripada SMK YPIP Petojo. Kemudian juga bisa menjadi kebanggaan warga sekolah dan masyarakat, terutama siswa. Dan ini terlihat alumni SMK YPIP dan masyarakat itu sudah merasa bangga kalau sekolah di IP, ya. Ya, sekolahnya, pelayanannya, fasilitasnya semuanya lengkap, ya. Sehingga itu menjadi kebanggaan, ya. Kebanggaan bukan saja siswa, bukan saja guru, tapi seluruh yang di sini dikategorikan sekolah dan warga sekolah dan masyarakat. Dan masyarakat sudah mengakui dan percaya kalau sekolah di IP itu lebih mantep lah, kata orang tua yang banyak begitu. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai pusat iptek dan pengembangan kompetensi. Nah, SMK ini di samping memberi pengetahuan, tadi keterampilan, maka misi yang kedua ini adalah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, keterampilan, ya. Sedangkan keterampilan sekarang itu serba IT, itu semua juga sudah kita lengkapi, kita siapkan semuanya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan unit produksi atau bisnis center sebagai tempat kegiatan praktek kerja siswa. Jadi para siswa sekalian, ya, para anak-anakku yang saya banggakan, bahwa SMK itu setelah kelas 11 itu nanti semuanya wajib PKL, ya. Nah, PKL bisa milih di mana saja, bisa nyari di mana saja para siswa itu. Tapi bagi siswa-siswi yang tidak dapat itu di tempat sekolah juga bisa. Nah, untuk menunjang pembelajaran, adik-adik juga sudah libatkan di dalam praktek secara bergiliran, ya, yang untuk pemenuhan kebutuhan keterampilan siswa. Maka di sini disiapkan unit produksi atau bisnis center. Ini ada macam-macam, ya, ada kafenya, kafe, ya, ada IPMAT, itu adalah tempat latihan atau praktek siswa-siswi secara bergiliran pada belajar yang biasa, ya. Di samping siswa juga diharapkan juga bisa
praktek di tempat lain atau di luar, sehingga pengalaman adik-adik nanti tidak hanya di dalam tapi dari luar secara langsung. Kemudian yang keempat, terwujudnya kegiatan belajar mengajar dengan MOU bersama DUDI, dunia usaha dan industri atau dunia kerja. Jadi ini kita akan selalu ingin mewujudkan kegiatan pembelajaran itu bisa bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian selanjutnya, meningkatkan profesionalisme guru, karyawan, dan manajemen sekolah. Jadi yang pengetahuan atau ipteknya diberi itu bukan hanya siswanya, tapi juga guru. Guru sekali-sekali, bukan sekali-sekali, di jadwal juga diberi pelatihan, ya, baik di dalam maupun di luar. Karyawan juga, karena manajemennya semuanya tidak terlepas dari karyawan. Jadi ini semua diberikan untuk meningkatkan kompetensi, karena para guru, para karyawan itu memang harus berkualitas, bukan siswanya saja yang diharapkan berkualitas, tapi kualitas pelayanan itu ya sumbernya dari guru dan karyawan itu. Oleh karena itu di poin nomor 5 ini meningkatkan profesionalisme guru, ya. Profesinya guru itu terus ditingkatkan dengan cara memberi diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan, sedangkan untuk IT semua sekarang sudah harus IT, maka itu juga kepada guru-guru juga diberi, termasuk karyawannya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas pembinaan kesiswaan dalam mewujudkan IMTAK dan IPTEK dengan mandiri. Nah, ini terus kualitas pembinaan kesiswaannya itu harus ditingkatkan. Nah, adik-adik, itu visi dan misi SMK YPIP. Namun saya sampaikan dulu, di luar itu karena kondisi sekarang ini pembelajarannya masih PJJ, masih daring, maka ya kalau dituntut secara efektif maksimal ya belum, namanya belajar jarak jauh. Adik sendiri kadang-kadang ya karena jauh absen doang, begitu harus menjawab pertanyaan atau mendengar guru sedang mengajar, kadang-kadang ditinggal kemana-mana. Nah, ini saya harapkan adik-adik juga nanti walaupun jarak jauh ikuti pembelajarannya dengan baik, seperti pada waktu belajar di sekolah. Jangan asal ikut, udah buka Zoom-nya, udah absen, udah, ya. Nah, ini diharapkan dari sekolah seperti itu. Dan yang lain mudah-mudahan juga pandemi ini cepat selesai, kemudian kita bisa bertatap muka, itu akan lebih efektif, lebih maksimal, karena SMK juga perlu itu tatap muka itu. Namun demikian adik-adik sekalian, nanti di dalam pelaksanaan sekalipun kebijakan atau regulasi pemerintah masih harus PJJ, ya kita jalankan, tapi mudah-mudahan semuanya ini cepat selesai, pandemi cepat berakhir, sehingga kita sekolah bisa normal seperti dulu lagi. Kemudian di samping ada visi misi, ada tujuan. SMK YPI Petojo itu mempunyai tujuan. Yang pertama adalah membentuk, naikin misalnya. Tujuan. Tujuan, di sini nggak bisa dibaca. Yang pertama, membentuk peserta didik berakhlak mulia, terampil dan mandiri. Nah, ini yang perlu dicermati oleh para siswa, adik-adik sekalian. Setelah masuk di SMK YPIP itu diharapkan ya mempunyai akhlak yang mulia, itu sehingga di samping diharapkan mempunyai akhlak yang mulia, yang baik, budi pekerti yang baik, itu terampil dan mandiri. Nah, mandiri itu
udah pasti setiap orang hidup pasti harus bisa mandiri. Jangan hanya bergantung pada orang tua khususnya dan orang lain. Nah, untuk itu adik-adik setelah SMK ini diharapkan juga bisa mandiri. Nah, bisa mandiri itu modalnya apa? Ya, pengetahuan, iptek, terampil, ya, wawasannya luas. Itu akan bagus adik bisa mandiri. Ya, hidup itu kan memang nanti semuanya urut-urutannya seperti itu. Sekarang memang masih bergantung sama orang tua, masih banyak bergantung pada orang lain, maka makin dewasa setiap manusia itu harus bisa mandiri. Kemudian menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia tenaga kerja yang siap pakai di dunia kerja. Itu kalau adik berharap atau mempunyai keinginan begitu selesai SMK bekerja. Tapi kan yang jelas tujuannya ada 3, Dek. Bukan hanya untuk kerja, bisa lulus SMK, bisa kerja, bisa kuliah, bisa wirausaha, ya itu. Jadi jangan hanya berharap kerja. Kalau bisa wirausaha bagus. Orang wirausaha itu kalau bisa lebih enak, nggak diatur orang, ya. Tapi kalau orang bekerja itu pasti harus patuh pada ikatan aturan, ya. Kemudian kuliah menambah pengetahuan yang lebih bagus, lebih luas. Kemudian yang ketiga, membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih adik-adik, ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik pilihannya juga tidak salah, ya. Ada yang milih TKJ, ada yang milih OTKP, RKL, ya. Semua itu, semua kompetensi atau jurusan kalau didalami, kemudian diyakini, dilaksanakan, pasti semuanya akan memberi kemanfaatan kita semua, terutama adik-adik. Mungkin waktu berapa menit lagi? 10 menit masih. Ya, masih ada 10 menit. Adik-adik, ini adik-adik pada dengar kan ya? Tangannya begini, ya. Sip. Yang ikut berapa? 243. Ya. Adik-adik sekalian, itu tadi yang saya sampaikan, yang Bapak sampaikan mengenai visi, misi, dan tujuan sekolah. Ya. Nah, ini yang perlu adik cermati, ikutin juga nanti, karena adik ini sekarang kalau sudah masuk menjadi siswa SMK YPI Petojo tentunya sudah menjadi bagian dari visi misi itu tadi, ya. Oleh karena itu adik-adik juga harus paham dulu, harus ngerti, ya. Dan adik-adik yang saya apresiasi, ya, terima kasih udah memilih IPI, dan saya berharap adik-adik juga tidak yakin bahwa SMK YPIP juga hebat, ya. Artinya pelayanan kita juga tidak main-main, ya. Nanti adik-adik bisa melihat sendiri, merasakan sendiri, dan juga bisa mencari informasi dari, mungkin ada yang punya kakak, punya saudara, punya teman yang sudah sekolah di IPI dan sudah lulus, mungkin ini banyak, ya. Itu bisa berdiskusi, bisa minta informasi dari kakak-kakak kelas yang sudah sekolah di IPI. Kemudian yang lain perlu saya sampaikan, adik-adik sekalian, barangkali ada teman yang sampai sekarang belum dapat sekolah atau belum
mencari sekolah, karena kondisi sekarang ini memang masih banyak yang masih menunggu, ya. Itu datang aja ke IP, ya, di SMK YPIP, ya, masih menerima, masih ada bangku kosong. Tolong disampaikan, disebarluaskan sama teman-temannya, ya. Nanti ada yang bilang, Pak, tapi saya belum nggak punya duit, kan banyak kan gitu anak-anak itu. Ya diajak aja datang dulu ke IP, ya. Sekalipun nggak bawa duit dulu, datang dulu, ya. Karena apa? Sekarang memang kondisi seperti ini, kita di SMK YPIP Petojo ini juga punya kewajiban membantu bagi yang belum punya keuangannya, masih belum ada, ya, karena kondisi, ya. Mungkin orang tua juga lagi susah, jangan sampai sekolahnya itu tidak lanjut, jangan sampai itu, ya. Oleh karena itu masih saya sampaikan pada anak-anakku sekalian, barangkali punya teman-teman, tetangga, saudara, ya, ajak aja, ya. Memang murid kita masih banyak, tapi kan banyak juga siswa yang perlu pertolongan juga, ya. Itu mungkin ini bisa disampaikan, diinformasikan. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan walaupun jarak jauh bisa dipahami, ya. Paling tidak ya kita sudah punya bayangan, punya gambaran bahwa oh iya kalau masuk di SMK YPIP itu ada visi dan misinya, ada tujuannya, ya. Seperti kalian semuanya di dalam hidup ini punya tujuan, punya mimpi seperti itu. Dan mungkin ini juga perlu saya sampaikan, nanti setelah pembelajaran untuk yang praktek ini juga kami dengan tim, ya, berusaha untuk yang praktek itu tetap tatap muka tapi bergilir, ya. Itu nanti akan dijadwal karena kalau praktek nggak bisa jarak jauh, ya. Nah, oleh karena itu nanti juga yang praktek-praktek sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan jurusannya, maka akan kita atur sedemikian rupa. Mungkin itu Mas cukup, ya. Adik-adik sekalian, anak-anakku, calon siswa, ini saya sebut calon karena resminya besok setelah selesai MPLS itu sudah resmi adik-adik menjadi siswa-siswi SMK YPIP Petojo. Ya, itulah adik-adik dari saya. Terakhir sekali lagi pesan kepada orang tua semuanya, ya, baik yang mungkin mendampingi di samping putra-putri ini, putra-putri yang sekolah di SMK YPIP, atau mungkin, ya, tidak pun, artinya secara langsung maupun tidak langsung, tolong juga sampaikan bahwa dari SMK YPIP Petojo atas nama Kepala SMK YPIP Petojo, Bapak Mukijo Martoyo, menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya orang tua yang sudah menitipkan putra-putrinya di SMK YPIP Petojo. Kemudian kepada adik-adik, selamat mengikuti terus, ya. Jangan kendor semangatnya dan jaga kesehatannya juga, ya. Yang penting semuanya kalian pada sehat, ya, dan ikuti MPLS ini dengan baik. Mungkin itu dari Bapak. Namanya tadi siapa? Mukijo Martoyo. Harus tahu itu, kepala sekolahnya harus kenal dulu, ya. Tuh. Mungkin itu adik-adik dan orang tua mungkin yang ikut serta. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masker siapa? 2 di bawahnya. Baru semua. Baru, Bang. Makasih, ya. Makasih sama-sama. Terima kasih, Pak, ya. Ya.
Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Mukijo Martoyo MPD yang sudah menjelaskan cukup panjang tadi tentang visi dan misi serta sejarah SMK YPP Petojo. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Mukijo tadi bisa bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan baru untuk para calon peserta didik SMK YPP Petojo. Baiklah, untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu adalah tentang pemaparan Kartu Jakarta Pintar atau KJP yang akan dipaparkan oleh Bapak Budi selaku penanggung jawab KJP di SMK YPP Petojo ini. Kepada Bapak Budi dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Nanda. Ya, baik. Selamat pagi kepada seluruh siswa peserta MPLS YPIP Petojo yang sangat kami banggakan. Pada kesempatan ini, perkenalkan dulu ya, nama saya Budi Antara. Kebetulan kalau tadi disampaikan dari Bu Nanda untuk menyampaikan tentang KJP, karena kebetulan saya diserai untuk mengkoordinasi tentang KJP atau seluk-beluknya di lingkungan YPIP Petojo, yang tentunya saya tidak sendirian. Jadi saya juga ada krunya, ada timnya, yang salah satunya adalah dari SMP itu Pak Ibnu, jadi ada Pak Ibnu dan ada Pak Asep yang dari SMP. Jadi nanti silakan bagi siswa atau mungkin disampaikan ke orang tua nanti mengenai KJP ini saya tidak sendirian, jadi ada krunya juga. Kemudian tentunya nanti wali kelas masing-masing itu terlibat dalam nanti mungkin informasi, mungkin pendistribusian dan lain sebagainya berkaitan dengan KJP ini. Oke, suara saya terdengar bagus apa enggak nih, Bu Nanda? Bapak mohon maaf suaranya masih agak kresek-kresek. Bisa mungkin agak majuan ya. Agak dekat dengan laptopnya. Oke, mungkin karena ketutup ya. Ya, Ya. ya baik. Baik. Suaranya sudah jelas? Sudah. Oke. Mengenai KJP ini sebenarnya ada apa namanya? Ada panduannya atau bisa kalian lihat. Jadi bisa kalian lihat di web KJP. Jadi kalau kita lihat ya ke web aja. Bukan web. Ini. Jadi ya kalau pakai Chrome, jadi nanti ketika kita tulis KJP, maka ini nge-save kan? Nah, kita lihat ada yang namanya Kartu Jakarta Pintar. Ini rada nge-lag.
Sudah kelihatan? Ini jangan jauh, maksudnya. Bapak klik Google aja di Google. Oke. Baru. Oke, jadi biar nanti informasinya sama. Jadi ini KJP ini sebenarnya informasinya kan dari dinas atau dari terutama yang membawa ini namanya Dinas P4OP. Jadi mengenai pengelolaan KJP semuanya ini Dinas P4OP ini ingat-ingat kalian bisa disampaikan kepada orang tua. Ini yang ini nih yang saya bingung. Jadi Dinas P4OP semua segala sesuatunya berkaitan sama Dinas P4OP. Oke, pada kesempatan ini bukan ini yang saya ini, tapi silakan Anda atau silakan kalian semua melihat ini ada tentang KJP Plus, persyaratan, pendataan, KJMU juga ada, besaran. Pokoknya lengkap ada datanya di web ini. Namun demikian yang akan saya pertegas untuk yang perlu saya sampaikan kepada kalian, jadi KJP ini peruntukannya atau syarat-syarat penerimaan KJP, syarat-syarat siapa aja yang bisa menerima KJP. Nah, syarat-syarat siapa aja yang menerima KJP yaitu yang pertama adalah siswa atau terdaftar dan masih aktif di satuan pendidikan. Jadi ini syarat utama ya. Syarat utama adalah kalian harus menjadi siswa dan aktif. Jadi ini siswa dan aktif. Ini yang penting. Karena selama ini banyak komplainan, banyak keluhan. Pak, kok saya nggak dapat KJP-nya? Ternyata setelah ditanya, setelah ditelusuri, nah kamu aktif nggak PJJ-nya? Ternyata udah 2 bulan hilang, nggak ada PJJ, nggak ngikutin absen, nggak ngikutin pelajaran, tugas-tugas nggak dikerjakan. Nah itu namanya siswa yang tidak aktif. Nah yang demikian ini tentunya ya dari ketentuan dinasnya kita bisa melakukan pemblokiran atau berhak untuk ditolak dalam pengajuan KJP-nya. Jadi ini perlu yang dicermati ya, perlu yang dilakukan. Jadi penerima screen-nya salah Pak. Tadi kan pintar.com. Oke, ada kesalahan teknis sedikit. Udah jelas ya. Jadi ini saya ulangin. Jadi syarat-syarat penerima atau syarat-syarat siapa saja yang berhak mengajukan KJP yaitu siswa terdaftar sebagai siswa di salah satu satuan pendidikan dan yang utama adalah aktif. Siswa yang aktif itu bagaimana? Siswa yang mengikuti PJJ-nya, yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar, tugas-tugas dikerjakan dan lain sebagainya, ulangan juga ngikutin. Nah, itu namanya dikategorikan siswa yang aktif. Jadi ini syarat utama. Kalau ternyata seperti tadi yang saya bilang, ada yang komplain, Pak, saya nggak dapat KJP-nya. Setelah saya tanya, nah, kamu di absennya ada nggak namanya? Ternyata sudah 2 bulan, 3 bulan nggak ada. Dihubungin sama wali kelas, diri doang, nggak dibaca, dibaca doang, nggak ada tugas, ada pekerjaan rumah PJJ nggak dilaksanakan. Nah itu namanya siswa yang tidak aktif. Siswa yang tidak aktif ini berhak kita untuk
tolak penerimaan KJP-nya. Oke ya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting yaitu untuk tahun yang 2 tahun terakhir. Jadi persyaratan buat menerima KJP yaitu terdaftar di dalam DTKS. Nah, DTKS itu apa? DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial yang ini adanya di dinas sosial yang dikoordinasi melalui kelurahan masing-masing. Jadi mungkin ini selama ini kalian sebenarnya juga sudah penerima KJP, tapi hal-hal yang ini kayaknya agak terlewat. Jadi yang mengenai DTKS ini agak terlewat. Jadi kayak kemarin pendataan di bulan Juni ini ada pendataan DTKS. Ini banyak yang tidak melakukan pendataan. Jadi kalau sekarang istilah pendataannya yaitu FMOTM. Jadi silakan apa namanya ini boleh dicatat, boleh sebagai catatan kaki. Jadi syarat terdaftarnya satu tadi aktif, siswa aktif. Yang kedua terdaftar di DTKS, terdaftar di DTKS. Nah, otomatis ini, nah pengurusannya ini agak panjang, maksudnya rada panjang. Jadi kalau misalnya Juni pendataan DTKS, ada yang apa namanya dari kelurahannya sigap atau dari kelurahannya cepat, bisa nanti buat pendataan lagi di bulan Agustus September. Tapi banyak yang terjadi ketika pendataan bulan Juni, maka bulan Januari yang akan datang yaitu 2022 itu baru terdaftar. Jadi mohon disampaikan ke orang tua. Jadi DTKS ini penting dan bahkan sangat penting. Maka untuk bisa mendaftarkan sebagai peserta KJP wajib melakukan pendataan dulu di DTKS. Oke ya, paham ya? Kemudian yang ketiga, ini warga DKI dan juga berdomisili di DKI. Nah, ini nanti verifikasinya ada di DTKS. Kalau nanti DTKS lolos, insya Allah pendataan di masalah domisili ini kan tentunya pihak DTKS karena itu petugas kelurahan tentunya paling tahu keadaan warganya. Apakah dia domisili di Jakarta atau bukan. Tapi yang berat adalah warga DKI dengan bukti KTP KK DKI orang tuanya ya, kemudian anaknya juga sekolah di DKI dan domisilinya juga di DKI. Itu ya, itu mengenai KJP. Jadi yang utama ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan KJP ini, saya punya link khusus karena ini kegiatan yang mendukung mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Jadi link buat grup KJP sekolah. Jadi ini sengaja saya tidak membuka di WA karena WA selama ini dipakai buat PJJ. Takutnya kalau kita gabung sama di WA nanti semrawut, jadi banyak sekali chat atau notifikasi yang muncul, jadi malah kelewat. Jadi ini saya pisah. Jadi Anda atau kalian silakan mendownload Telegram. Jadi Telegram ya. Nah, jadi Telegram nih silakan di-download. Nanti kemudian kita punya, kalau saya ada linknya yang mana?
Mangga. Oh. Google dulu, Google. Mana sih? Mana sih? Nah, ya ini ya, jadi Telegram nanti oke, silakan ini di-download Telegram. Kemudian kalau nama grupnya silakan cari Telegram web ya. Ya, Pak. Ini langsung ngomong aja. Ya Pak, Budi. Oke. Oke. Oke, jadi silakan. Jadi sambil dipandu boleh. Silakan diklik Telegramnya masing-masing kalau udah download. Kalau belum berarti bisa langsung download. Kalau enggak dicatat dulu. Nanti bisa di-download kemudian di Telegramnya. Ya, Bu Nanda. Ya, Bisa di. ya, Pak. Ya. Jadi itu buat nanti buat komunikasi karena menghindari crash di WA ya. Iya, betul sekali Pak. Biar nggak crash di WA-nya. Jadi biar konsentrasinya kalau WA ya buat kegiatan PJJ. Nah, untuk Telegram ini kegiatan pendukung yang dalam hal ini KJP. Ya. Oke, sambil boleh kali kalau misalnya ini dibuka buat tanya jawab mungkin. Iya Pak. Baik. Ya. Baik, kepada seluruh peserta MPLS, calon siswa-siswi SMP IT, SMA, dan SMK YPIP Petojo, jika ada yang ingin bertanya terkait KJP, silahkan. Saat ini juga dibuka pertanyaan. Kita lewat kolom chat aja kali ya Pak ya, pertanyaannya nanti bisa dijawab langsung. Boleh. Ya, kolom chat sudah bisa dibuka. Silakan anak-anak yang ingin bertanya terkait KJP, boleh langsung ditanyakan saat ini juga. Akan dijawab oleh Bapak Budi. Ada yang resen, Adinda. Kayaknya. Oh iya, raise hand tadi. Oke. Adinda tadi ya? Ya, Adinda. Adinda dulu deh. Coba Adinda boleh bertanya langsung, silahkan. Adinda siapa? Ini dibuka 3 penanya dulu ya. Adinda silahkan. Biasanya suka kepencet Pak raise hand. Anak-anak suka kepencet raise hand. Adinda Putri bagaimana? Ya. Enggak. Oh, oke. Kalau gitu saya coba bacakan yang dari kolom chat aja dulu ya Pak ya.
Ini ada pertanyaan yang pertanyaan pertama itu, Assalamualaikum Pak, saya murid dari luar Jakarta. Daftar KJP-nya bagaimana? Saya bingung Pak. Itu Oke. pertanyaan pertama Pak. Iya, langsung jawab ya. Jadi Iya, biar nanti. baik. Oke. Jadi persyaratan yang utama tadi seperti yang saya sampaikan, yaitu persyaratannya adalah siswa terdaftar di sekolah Jakarta dan dia harus berdomisili dan mempunyai bukti domisilinya yaitu KTP di Jakarta. Jadi ini syarat utama. Nah, kalau misalnya orang luar Bogor, ya berarti harus ada pengurusan pindah sekolah, pindah alamat maksudnya. Pindah kakak kali ya Pak ya? Iya, pindah kakak dan pindah alamat. Iya. Karena terus kalau yang siswa luar ya terpaksa kalau KJP ini nggak bisa kita ajukan kalau misalnya belum pindah. Itu. Iya. Lalu itu saja Pak untuk yang tadi. Ya, untuk pertanyaan kedua, berarti sudah jelas ya Nak. Tadi juga nih ada yang nanya apa saya dari SMP Bogor. Nah, berarti Ya. kan sejenis pertanyaannya ya. Ya. Jika dari luar berarti harus mengurus kepindahan domisili sekaligus kakak berstatus Jakarta gitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya, ini pertanyaan kedua Pak. Bu, kalau bapaknya kalau bapaknya PNS tapi udah pensiun, boleh terima KJP atau tidak? Itu pertanyaannya Pak. Nanti itu yang mensurvei atau yang menentukan bisa tidaknya itu dari dinas DTKS, dinas sosial. Jadi namanya kalau dia terdaftar di DTKS, artinya diverifikasi oleh DTKS dan layak, ya siapapun sebenarnya berhak. Jadi enggak ditentukan apakah pensiun, apakah yang lain atau pegawai PNS dan yang sebagainya, tapi penentuannya adalah yang ditentukan atau yang layak ditentukan oleh DTKS. Jadi kalau DTKS dia menyatakan layak, otomatis dia berhak, begitu aja. Berarti semua sekarang ditentukan dari DTKS ya Pak ya? Ya betul. Jadi kelayakannya ditentukan oleh DTKS. Ya, sekarang seluruh kelayakannya sudah ditentukan dari DTKS ya atau dinas. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang ketiga, ada yang bertanya link grup Telegramnya apa Pak? Tuh. Ya. Kira-kira. Jadi tadi baru saya ini coba buka, ya, tapi belum bisa. Cuma linknya jadi ada t.me/kjp underscore YPIP Petojo. Jadi itu ya. Bisa dicatat t.me/KJP kecil semua ya, KJP garis bawah, strip bawah, kemudian YPIP strip bawah lagi Petojo. Atau mohon maaf Pak, mungkin bisa nanti di-share linknya ke grup WhatsApp MPLS kali ya Pak? Boleh ya nanti saya share juga. Ya, seperti itu ya anak-anak, jadi tenang saja. Insya Allah ya Pak, pasti kalau sudah jadi siswa-siswi SMPIT, SMA, dan SMK YPIP Petojo pasti dijamin, pasti bisa diurusin KJP-nya gitu ya Pak ya? Ya, insya Allah pokoknya selama persyaratan utama tadi, jadi yang kita tekankan adalah siswa aktif. Nah itu kalau selama ini nggak ada masalah apa-apa, selama dia aktif, kegiatan mengikuti dengan baik, ya
selama ini saya belum, dalam 2 tahun terakhir ini saya belum memblokir atau belum melakukan pemblokiran terhadap siswa-siswa kita. Jadi insya Allah ya saya sebagai koordinator mengenai KJP ini saya usahakan untuk kita fasilitasi untuk pendataannya. Iya, pasti. Iya, pasti. Iya. Pasti ya anak-anak Pak Budi dan tim KJP itu pasti selalu siap melayani kalian dan orang tua jika memang memenuhi persyaratan sesuai yang sudah Pak Budi sampaikan tadi. Baik, itu saja kita hanya buka 3 pertanyaan saja kira-kira. Ada tambahan lagi dari Pak Budi mungkin? Iya, kemudian ini satu hal yang penting juga, bahwa KJP di sekolah swasta, kita kan sekolah swasta itu bisa dimanfaatkan atau digunakan sebagai bantuan buat pembayaran SPP atau pembayaran sekolah. Iya. Nah itu, jadi ini tentunya ada model pengurusannya, yaitu dengan pengurusan surat kuasa nantinya. Nah, yang saya tekankan untuk ini, jadi dalam pengurusan pembayaran sekolah ini, karena ini sifatnya bantuan, jadi KJP ini bukan yang utama. Kadang-kadang orang tua atau mungkin siswa memahaminya bahwa oh swasta juga udah dibayarin KJP, bukan. Jadi KJP ini hanya membantu kekurangan bayaran. Misalnya begini, SPP-nya kita kan ada sekitar 400-an. Nah, kemudian dari KJP kita cuma dibantu sekitar 200-an. Ya, sekitar 200-an. Jadi otomatis yang 200 lebihnya itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Kadang-kadang begini, orang tua mengandalkan KJP-nya belum turun, berarti belum, jangan dibayar dulu deh buat ini. Ya itu keliru. Harusnya tanggung jawab untuk pembayaran SPP itu tetap bukan dari KJP maksudnya, tetap kita diusahakan buat pembayarannya. Nanti KJP membantu selagi diurus pemrosesannya. Begitu. Jadi ini penekanannya buat KJP ini, selama ini KJP ini dianggap yang wah di swasta. Tapi ini sebenarnya alhamdulillah ya, artinya ini sebagai bentuk bantuan dari pemerintah, bentuk dukungan dari pemerintah bahwa swasta juga enggak lepas. Artinya swasta juga dibantu bisa dari KJP-nya buat pembayaran sekolah. Ya, gitu aja. Ya, baik. Alhamdulillahnya bersyukurnya kalau swasta tetap pemerintah juga tidak lepas untuk membantu ya Pak ya. Walaupun tidak sepenuhnya dari KJP itu yang tadi sudah Pak Budi jelaskan hanya bisa setengahnya ya Pak ya untuk dibantu lewat KJP. Kira-kira setengahnya. Baik, ada lagi Pak Budi tambahannya? Saya kira ini yang buat KJP-nya sudah cukup kayaknya. Mungkin masih ada yang di chat yang penting apa enggak? Kalau misalnya masih ada yang kira-kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronaldo Andresia dari SMP Branding Abdullah Bogor. Persyaratan KJP-nya apa saja ya? Oh mohon maaf, ini sepertinya ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Siapa barusan ya? Dari Bogor. Tadi kayaknya ada yang ngomong nih barusan. Oh bukan ya? Itu tadi sudah dijelaskan ya Pak kalau ya yang kalau dari luar daerah sudah saya jelaskan. Nanti sudah dijelaskan ya kontak-kontak aja bisa nanti pokoknya di link grup Telegram itu bisa sambil ya diskusi di situ. Iya, tadi pokoknya dijelaskan kalau yang dari luar daerah, dari luar Jakarta, entah Bogor atau daerah lain, yang pasti harus memenuhi persyaratan, salah satunya memiliki identitas Jakarta gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya seperti itu ya Nak, jadi kalau kamu sudah
sudah punya identitas Jakarta, sudah pindah atau ikut KK Jakarta, kemungkinan pasti dapat ya Pak ya, pasti bisa mengurusnya gitu. Bisa diurus. Bisa diurus. Seperti itu ya. Baik, kalau begitu tidak ada tambahan lagi Pak kira-kira? Untuk KJP-nya cukup. Kemudian tadi ada yang lain ya, BK ya? Ya betul. Ya. Kita masuk ke sosialisasi BK. Kepada Pak Budinya selaku guru BK secara langsung yang menangani bimbingan konseling, mungkin bisa untuk menyampaikan sesuatu. Baik, lebih lanjut, saya sampaikan lagi. Jadi selain saya ditugasin sebagai koordinator KJP, tapi yang utama sebenarnya saya ini adalah guru bimbingan konseling. Jadi ini juga bersama kami ada 3 orang guru bimbingan konseling, ada Ibu Khoiria, kemudian ada Ibu Bunga. Mengenai bimbingan konseling ini apa ya? Jadi sebenarnya bimbingan konseling ini adalah ada atau dimaksudkan untuk membantu perkembangan siswa. Jadi membantu perkembangan siswa. Dalam hal ini memang kita bimbingan konseling mungkin selama PJJ atau kegiatan tidak baik akan mengajak KJP. Ya, jadi selaku bimbingan konseling ini memang nanti selama kegiatan PJJ itu mungkin jarang muncul atau mungkin nggak muncul karena kita terbatas waktu. Jadi kalau PJJ itu kan dibatasi sehingga beban kurikulumnya yang banyak, akhirnya mungkin BK tidak muncul. Tapi perlu saya perkenalkan nanti, walaupun tidak muncul, saya senantiasa memantau kegiatan siswa dari kelas 1 sampai kelas 3, kegiatan mengenai perkembangan secara perkembangan sosial, perkembangan belajar, perkembangan tingkah dan perilaku selama belajar di SMP atau belajar di YPIP Petojo. Jadi selama belajar nanti insya Allah kan kalau lancar 3 tahun, ya, jadi 3 tahun itu kalian belajar di di YPIP Petojo ya, di YPIP Petojo 3 tahun, otomatis nanti bakal ketemu saya dan tim. Jadi ada Ibu Bunga, ada Ibu Khoiria, karena di samping BK juga kayak saya sendiri di SMK menangani PKL selain KJP ya. Kemudian Ibu Khoiria juga mengenai PKL. Kemudian Ibu Bunga menangani masalah pendidikan tinggi atau mungkin kelanjutan studi. Kemudian kalau Bu Khoiria berkaitan dengan BKK yang menangani masalah tindak lanjut kelulusan. Jadi nanti selama 3 tahun ini pasti akan berhubungan selain mengenai kegiatan BK. Tapi secara umum kami berkomitmen bahwa nanti kalian ini semua yang akan sekolah di YPIP kami bantu, kami dukung untuk mencapai cita-citanya. Jadi cita-citanya lulus dan nanti mungkin ada yang mau melanjutkan studi, kita fasilitasi. Semoga kami bisa melaksanakan tugas dan amanah ini. Jadi
kami guru BK cuma 3 orang dan murid kita selama ini ya ada sekitar 2000-an nanti. Moga-moga masing-masing udah bisa menyesuaikan diri kalian masing-masing. Jadi saya harap kalian bisa bersikap, bisa bertindak, bisa bertingkah laku sebaik mungkin dan menerima pendidikan ini ya jangan cuma jangan cuma di semacam mungkin hanya di retorika atau di kata-kata atau di dalam pikiran, tapi ini harus dilakukan di tingkah laku. Salah satu contoh nih, jadi ini saya sepintas saja melihat chat-chat ini. Jadi chat-chat ini mohon maaf kalau ada siswa-siswa yang ini karena ini lingkup pendidikan, kalian juga lagi MPLS, artinya belum dinyatakan sebagai siswa, kalian adalah calon siswa. Nah, ini ada chat-chat yang mungkin yang ya nggak tahu lah gimana maksud dan tujuannya. Nah, ini dari tim operator tadi, kalau ini chat kalian ini akan tersimpan ya. Chat kalian akan tersimpan dan ada identitas dari masing-masing kalian. Ini kan ada identitas, ada nama identitas Zoom-nya, bisa kelacak siapa yang ini. Mohon maaf. Jadi bentuk pantauan kami dari bimbingan, ya ini salah satunya begini. Jadi ini salah satu, walaupun ini berupa chat atau tidak omongan secara langsung, tapi ini kan secara implisit adalah merupakan gambaran gambaran pikiran kalian masing-masing atau gambaran sikap kalian masing-masing. Nah, ini akan ketahuan ini siswa yang istilahnya ya perlu bimbingan atau enggaknya ini semacam ini, semoga tidak terlewatkan dari kami. Jadi nanti semoga kedepannya akan lebih baik. Ini di awal MPLS, artinya ini baru awal-awal MPLS, kalian membangun opini yang baik buat teman kalian atau buat lingkungan sekolah kita. Mungkin itu ya yang perlu kita sampaikan mengenai BK ini. Nanti lebih detailnya pasti dilaksanakan, karena kalau cuma gambaran begini nanti sepintas kalian juga kurang merespon. Tapi ini jangan cuma cuma ya ini sebagai catatan awal, nanti masuk di lingkungan YPIP Petojo. Ya beginilah keadaan sekolah kita, namanya pendidikan. Harapan kami, harapan BK tentunya akan menjadi lebih baik dan tercapai apa yang Anda cita-citakan. Terima kasih. Baik, itu saja dari Pak Budi mengenai BK ya Pak. Ya. Iya, jadi terutama anak-anak calon, kalian ini masih calon, jadi belum resmi menjadi siswa-siswi SMP IT, SMA dan SMK YPIP Petojo. Jadi mohon sekali attitude, tingkah laku ya Pak ya, terutama ketika Zoom, ketika kita bertemu virtual, itu mohon untuk dijaga. Jadi di kolom chat itu untuk pertanyaan. Sudah tidak ada tambahan ya, nanti anak-anak akan lebih mengenal lagi apa itu BK, yang seperti tadi Pak Budi telah jelaskan. BK itu ada 3 guru, terdiri dari 3 guru dalam satu tim. Nanti kalian akan bertemu langsung berurusan, kalau SMK itu PKL, kalau SMA mungkin tentang perguruan tinggi, kalau SMP lebih kepada konseling dan lain-lain. Terima kasih kepada Pak Budi Antara yang telah menyampaikan tentang sosialisasi KJP dan sosialisasi BK atau BPIP.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Budi Antara. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita kembali ke ruang masing-masing, SMP, dan SMA atau SMK. Ya, baiklah. Tadi sudah ada pemaparan tentang sosialisasi BK dan sosialisasi KJP seperti itu. Jadi untuk harapannya untuk yang kemarin banyak bertanya tentang KJP, sekarang sudah bisa tahu jawabannya apa, dan untuk persiapan-persiapannya apa yang harus disiapkan untuk bisa mengikuti program KJP yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Budi gitu ya. Terima kasih untuk Pak Budi juga yang sudah memaparkan banyak hal penting gitu untuk calon para peserta didik SMK YPP Petojo ini. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya. Oh ya, sebelum memasuki acara selanjutnya, saya mau mengingatkan kembali bahwa nanti setelah acara MPLS pada hari ini akan diadakan tes online untuk SMK YPP Petojo. Jadi yang belum masuk dalam grup MPLS SMK YPP Petojo, mohon untuk segera menchat admin sekolah agar dimasukkan nomornya ke dalam grup, karena nanti untuk penjelasan cara tes online-nya akan dilakukan melalui via grup WhatsApp MPLS seperti itu. Baik, memasuki acara selanjutnya adalah untuk pengenalan jurusan. Nanti akan dipaparkan video pengenalan jurusan. Jadi untuk teman-teman selamat menyaksikan dan semoga bisa memberikan informasi-informasi tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK YPP Petojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis daring dan pemasaran merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK YPP Petojo. Program BDP bertujuan untuk menyiapkan peserta didik sebagai tenaga pelaksana profesional di bidang bisnis, dunia usaha, serta mengembangkan sikap kewirausahaan. Lulusan BDP bisa melanjutkan kuliah ataupun bisa memulai usaha mandiri, dan selain itu dapat juga menjadi pramuniaga, tenaga pemasaran, tenaga pembelian, pengelola gudang, kasir, ataupun memulai usaha mandiri menjadi pengusaha muda. Mitra kerja industri yang bergabung dalam BDP SMK YPIP Petojo ada Hari-Hari Swalayan, Jogja Swalayan, dan masih banyak lagi. Banyak kompetensi yang akan kita pelajari dalam BDP, di antaranya ada bisnis online, komunikasi bisnis, marketing online, dan lain-lain. Kompetensi BDP mempunyai sarana yang memadai dan didukung oleh tenaga pendidik yang handal, menyenangkan, dan up to date. Lulusan BDP SMK YPP Petojo berkesempatan mendapatkan sertifikat kompetensi LSP P1 yang diakui oleh banyak perusahaan. Besar harapan saya, kalian semua bisa bergabung di SMK YPP Petojo, khususnya pada jurusan bisnis daring dan pemasaran. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Rijal Rajali sebagai Ketua Kompetensi atau Ketua Jurusan TKJ, yaitu bisa dibilang dengan kepanjangan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil TKJ. Apa aja sih TKJ itu? Apa aja yang dipelajari tentang TKJ? Di belakang saya sudah ada Mikrotik dan Cisco. Pembelajaran Cisco itu ada dua.
Ada yang menggunakan sistem aplikasi dan sistem langsung ke perangkat. Keunggulan di sini saya mempunyai kelas yang mana kelas prakteknya itu yang mana sudah memiliki alat-alat praktek yang sangat memadai. Ada perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama. Yang pertama Diginova, Digital Innovation, yaitu yang kemarin kita dipegang oleh Kemenpora, dan Fiber Optik, yang mana fiber optik itu kita sudah diresmikan dan sudah mengeluarkan lisensi oleh Telkom. Untuk di Jakarta itu kita kemarin peresmian Telkom itu yang pertama kali di DKI atau di daerah Jakarta itu SMK YPIP Petojo. Berikutnya yang akan saya sampaikan salah satu kerjasama dengan kelas industri, yaitu di mana kita sudah bekerjasama dengan perusahaan yang sudah berstandar nasional yaitu Telkom. Di sini kita ada simulasi tentang konfigurasi jaringan, penyambungan kabel dan pemasangan jaringan ke rumah-rumah. Di belakang saya ini sudah ada simulasi asli tentang pemasangan atau penyambungan dan instalasi ke rumah-rumah. Makanya itu untuk pembelajaran metode dalam fiber optik Telkom ini adalah simulasi menggunakan simulasi asli, di mana dalam penyambungan dan instalasinya itu kita sudah berstandar nasional dan sudah menggunakan alat-alat yang khusus berstandar dalam penyambungan fiber optik. Makanya itu kalian itu jangan ragu-ragu untuk mendaftar di sekolah kita, karena sekolah ini sudah mempunyai kompetensi dan jaringan-jaringan dalam dunia industri, di mana kompetensi itu kita sudah didukung ada LSPP 1 dan untuk selanjutnya LSK nasional yang LSK sedang berjalan. Untuk tahun ini lisensinya sudah keluar. Untuk LSPP 1 praktek, bahan praktek, materi prakteknya sudah terkoordinasi atau tersinkron dengan kurikulum dan silabus, yang mana anak-anak yang mengikuti ujian LSPP 1 itu sudah memiliki sertifikat nasional dan sertifikat berbahan praktek yang tidak akan diragukan lagi oleh dunia kerja. Makanya itu jangan ragu-ragu untuk masuk ke SMK YPIP Petojo, karena yang pertama kita sudah memiliki akreditasi A, yang kedua untuk aplikasi dan metode pembelajaran serta sarana pembelajaran kita sudah di atas standar nasional. Harapan saya kalian bisa bergabung di SMK YPIP Petojo, khususnya di jurusan TKJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuntansi dan keuangan lembaga yang lebih dikenal dengan akuntansi, salah satu kompetensi kalian yang harus dimiliki oleh siswa akuntansi yang pertama adalah dapat mengoperasikan spreadsheet for accounting, yaitu software atau program yang memberikan kemudahan untuk pengolahan data. Yang kedua, dapat mengoperasikan Mayop atau Accurate yang berfungsi untuk bagian keuangan membuat laporan keuangan. Sistem pembelajaran AKL dilaksanakan dengan dua macam metode, yaitu adanya pertemuan di kelas teori untuk kompetensi manualnya dan adanya praktek di laboratorium untuk komputer akuntansi. Akuntansi dan keuangan lembaga SMK YPIP Petojo juga bekerja sama dengan LSPP 1 dan LSK Teknisi Akuntansi, sehingga nantinya siswa lulusan akuntansi dan keuangan lembaga SMK YPIP Petojo bisa mendapatkan sertifikat yang diakui oleh dunia kerja. Peluang kerja lulusan AKL SMK YPIP Petojo yang pertama adalah bisa menjadi staf keuangan di perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta maupun di Indonesia. Yang kedua, bisa menjadi kasir atau teller bank. Yang ketiga, bisa membantu dalam administrasi bagian gudang. Dan yang terakhir, bisa berwirausaha secara mandiri. Jadi, kenapa harus bergabung pada jurusan AKL SMK YPIP Petojo? Yang pertama, fasilitas di sekolah ini cukup lengkap. Ada ruang kelas dan ada juga laboratorium komputer akuntansi yang dilengkapi dengan berbagai aplikasi komputer akuntansi. Dan yang kedua, staf pengajar yang kompeten dan ahli di dalam bidangnya. Besar harapan saya kalian bisa bergabung di SMK YPIP Petojo, khususnya di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Sampai bertemu dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekayasa perangkat lunak atau yang lebih dikenal dengan RPL merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK YPIP Petojo. RPL merupakan salah satu jurusan yang fokus dalam pembelajaran untuk pengembangan software berbasis web, berbasis desktop maupun mobile. Sistem pembelajaran yang akan kita gunakan adalah dengan metode teori dan praktek. Praktek yang akan dilaksanakan di jurusan RPL lebih fokus kepada programming yang akan disesuaikan dengan cara kerja dari tim developer seperti pada umumnya. Kami akan memberikan pengalaman berbeda kepada kalian tentang penggunaan software. Software yang kita gunakan adalah free and open source software atau yang lebih dikenal dengan singkatan FOSS. Software ini sudah berkembang banyak dan sering digunakan oleh para developer dunia. Untuk siswa-siswi RPL, kalian bisa melaksanakan PKL atau magang di perusahaan IT, khususnya yang bergerak di bidang software development. Sama seperti PKL, untuk lulusan RPL juga bisa bekerja langsung di perusahaan software development. Contohnya pekerjaan yang bisa kalian lakukan di perusahaan software development adalah sebagai web developer atau mobile app developer. Yang keduanya pasti ada posisi back end dan front end, atau kalian bisa juga full stack. Kemudian kalian bisa menjadi seorang UI UX designer dan pekerjaan di ruang lingkup developer lain. Besar harapan kami, kalian bisa bergabung di SMK YPIP Petojo di jurusan rekayasa perangkat lunak. Baiklah, itu adalah video pengenalan jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab OTKP SMK YPIP Petojo. Perkenalkan, nama saya adalah Haryuda. Di sini saya adalah kepala jurusan dari otomatisasi dan tata kelola perkantoran di SMK YPIP Petojo. Sebelum kita lanjut mengenal tentang OTKP, saya ingin menjelaskan kenapa kalian itu harus masuk SMK. SMK itu lebih diutamakan nanti untuk jenjang kerja kalian. Lulusan SMK itu disukai perusahaan karena sudah memiliki keterampilan kerja yang memadai. Lulusan SMK dibekali materi praktek dan program PKL atau praktek kerja lapangan, sehingga mereka tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan dunia kerja. Jadi sudah pernah punya pengalaman, jadi nggak perlu adaptasi lagi. Kenapa kalian harus masuk jurusan OTKP? Jurusan OTKP itu pasti identik dengan kantor. Siapa sih yang nggak mau masuk di kantor? Untuk OTKP kalian akan belajar bagaimana mengoperasikan komputer, lebih ke Microsoft Office, itu ada Excel, Word, dan PowerPoint, dan banyak lain sebagainya. Jadi itu basic-basic yang ada di kantor kita pelajari di sekolah, terutama jurusan OTKP. Nanti kalian juga bisa belajar tentang administrasi yang ada di kantor, bagaimana menyiapkan surat, mengarsipkan surat, dan mendistribusikan surat hingga memusnahkan surat. Materi pembelajaran yang ada di OTKP itu ada kepegawaian, ada sarana prasarana, ada hubungan masyarakat dan keprotolan, ada materi keuangan. Jadi kalian selain bisa mengadministrasi surat-surat, kalian juga bisa membuat laporan keuangan. Bagaimana berkomunikasi dengan klien atau dengan pimpinan kalian. Karena di sini kita ada dua pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran secara teori, dan yang kedua itu pembelajaran praktek. Kita praktek itu belajar di lab OTKP. Kita sudah sediakan lab yang sesuai dengan standar yang ada di perusahaan. Jadi kalian bisa merasa berada di kantor itu sendiri. Untuk PKL nanti kita sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di dunia usaha dan dunia industri
yang pasti bakal menerima kalian untuk bergabung dan belajar di perusahaan mereka. Untuk ujian kita ada namanya ujian LSP dan LSK. LSP kita bekerja sama dengan LSPP 1 dan LSK kita sudah bekerja sama dengan LSK Sekretaris. Yang nanti sertifikatnya itu diakui oleh dunia usaha dan dunia industri, sehingga kalian nggak perlu khawatir. Kalau nanti kalian lulus, kalian bisa bekerja dengan maksimal, mudah diterima di mana saja karena kita standar fasilitas dan kompetensi sudah mumpuni. Jadi kalian nggak perlu ragu dan nggak perlu takut untuk masuk ke SMK YPIP Petojo, karena di sini fasilitasnya itu mendukung kalian untuk belajar lebih maksimal, mengeksplor pengalaman kalian, mengeksplor keterampilan kalian sehingga kalian bisa menjadi siswa yang berprestasi. Untuk lulusan SMK YPIP nanti kalian bisa bekerja di kantor-kantor swasta maupun kantor pemerintah. Bisa, kita udah bekerja sama dengan Telkom, bekerja sama dengan perusahaan lain. Bisa kalian bekerja di bank sebagai admin, sebagai customer service, sebagai resepsionis, dan masih banyak peluang kerja yang terbuka luas untuk jurusan OTKP. Besar harapan saya bagi kalian semua dapat bergabung di SMK YPIP Petojo, khususnya di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Sebelum saya tutup, saya ada pantun untuk kalian semua. Main bola ke negara Brazil, jangan lupa membeli topi. Kalau kalian ingin berhasil, jangan lupa masuk SMK YPIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pengenalan jurusan yang ada di SMK YPIP Petojo. Semoga bisa memberikan pandangan baru untuk untuk peserta didik yang nantinya akan bersekolah di SMK YPIP Petojo ini. Gitu. Sebelum mengakhiri acara pada kegiatan MPLS hari ini, saya akan memberitahukan untuk informasi kegiatan tes online, gitu ya. Setelah ini nanti ada kegiatan tes online untuk kalian para peserta didik, di mana nanti tes online akan dipandu dalam grup MPLS. Jadi untuk Budian mic-nya nyalain, Budian mikrofonnya nyalain, saya kemati. mengkonfirmasi melalui online chat admin sekolah seperti itu. Nah, baiklah, sampai di penghujung acara MPLS hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan acara hari ini dan semoga bisa bermanfaat bagi para peserta didik. Dan jangan lupa besok masih harus mengikuti MPLS di hari terakhir karena masih banyak materi-materi dan yang akan kita berikan untuk kalian. Salah satunya adalah ada penelusuran tamatan, lalu ada pengenalan kurikulum, serta yang paling ditunggu-tunggu adalah penjelasan ekstrakurikuler yang ada di SMK YPIP Petojo. Seperti itu. Diberitahukan juga sebelum saya tutup dan saya akhiri, untuk kegiatan besok diharapkan seluruh peserta menggunakan background pada Zoom meeting-nya, menggunakan background yang sudah di-share melalui grup MPLS SMK YPIP Petojo. Seperti itu. Baik, untuk menutup acara ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua, dan semoga untuk acara besok kita bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Saya akhiri, kurang lebihnya saya Diantika selaku pembawa acara. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.